Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kita masih belum dapat pergi ke gereja ya, tapi saya percaya kita semua memiliki sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, bahkan kerinduan daripada Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu ini. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita beribadah dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga kita, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai memuji Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita akan berdoa memulaikan ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau Engkau memberikan kami hari yang baru, hari yang indah ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami Tuhan, kami rindu untuk menyembah Tuhan, kami rindu untuk memuji nama Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, siap melawati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta
menyembahnya. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Allah yang kita sembah, Raja Maha Besar. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Lewat pujian kami, lewat sembah kami, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas puri. Kami serahkan hati kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku semua. Semua ku berikan padamu. Kudus, kuduskan hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Mari kita sembah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
menjadi kerinduan kami Bapa, bahwa kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu selalu memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan pada saat pagi hari ini, itu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu semuanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sepanjang Engkau satunya pribadi yang layak kami sembah, yang layak kami puji dan tinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami mengucap syukur ya Bapa, buat kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami semua umat-umat-Mu Bapa, untuk boleh beribadah kepadamu saat pagi hari ini Tuhan, untuk boleh menyembah Engkau. Dan kalau tiba saatnya Tuhan, kami juga akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, urapilah setiap kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan-perkataan yang sampaikan hamba-Mu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Firman yang Tuhan mau sampaikan kepada umat-umat-Mu ya Bapa, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan umat-umat Tuhan, boleh menghibur kami, boleh menguatkan kami ya Bapa, dan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya ada berkat yang baru, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi umat-umat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mau diberkati Tuhan. Mari kita mau simak baik-baik, perhatikan apa yang Tuhan berikan bagi kita semua melalui hamba-Nya. Mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Saya akan bacakan. Dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya memberi tema pelipat gandaan. Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menaruh manusia di Taman Eden. Tuhan mempunyai rencana. Kita sudah diciptakan Tuhan untuk kita boleh menjadi orang-orang yang bisa melipat gandakan. Dikatakan beranak cuculah, biarlah bertambah banyak. Artinya Allah ingin supaya kita dapat menjadi manusia yang diciptakan itu berguna bagi kerajaan sorga. Karena kita manusia sudah diberi potensi dari Allah sendiri, ya, untuk dapat melipat gandakan. Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Ini rencana Tuhan. Tuhan sudah taruh di dalam setiap manusia agar kita ini boleh menjadi orang-orang yang dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dikatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Saudara-saudara, sudah berapa banyak kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Tuhan merencanakan kepada kita, kepada manusia, untuk kita dapat melipat gandakan, membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, begitu juga Yesus yang menyatakan dalam perumpamaan tentang talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya. Talenta yang diberikan ketika tuannya ingin pergi jauh, dikatakan
tuannya memberikan talenta-talenta, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 1, dengan mengharapkan kalau dia kembali pulang, dia akan menerima pelipat gandaan dari apa yang dia berikan. Kita baca dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara-saudara, dikatakan ketika tuannya ingin berangkat ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya, dia panggil pembantu-pembantunya, dia berikan kepercayaan kepada mereka. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, dikatakan menurut kesanggupan mereka. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tidak memberikan satu kepercayaan yang kita tidak dapat perbuat. Tuhan tahu kemampuan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kita. Saya percaya kepada jemaat Mahanaim, Tuhan memberikan kepercayaan tentang pelayanan. Ada yang mereka dengan giat bekerja, sehingga Tuhan memberikan kemampuan lebih. Tuhan memberikan kemampuan lebih lagi. Dan dikatakan seterusnya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi ada yang rajin, ada yang malas. Yang malas padahal Tuhan kasih talenta, Tuhan tahu kemampuan orang ini. Tetapi karena malas, dia tidak mau melakukannya, dia tidak mau bekerja. Bahkan dia sembunyikan, dikatakan di dalam tanah. Ketika tuannya pulang, kita baca di ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dikatakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudara-saudara, tuannya merasa senang ketika dia kembali. Dia panggil hamba-hambanya yang dikasih 5 talenta, dia kembalikan kepada tuannya. Tuan, ini aku mendapatkan laba 5 talenta. Jadi 10 talenta yang dikembalikan oleh Tuhan kepada tuannya. Yang 2 talenta dia kembalikan, dia katakan, Tuan, ini aku mendapat laba 2 talenta. Jadi 4 talenta. Dikatakan, hai hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan mempercayakan lagi perkara yang besar. Ditambahkannya lagi. Bukannya kalau ditambahkan, aduh aku merasa capek, aku merasa lelah, aku bosan. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu pekerjaan yang benar-benar yang sangat menyukakan hati, yang memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera. Dan jangan lupa, setiap kali pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan tidak mau berhutang. Ada upah yang disediakan.
Ada upah yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang setia. Saudara-saudara, saya percaya bagi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang rajin di dalam melayani Tuhan, engkau pasti menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa. Karena saya mengalami bersama Bapak Gembala, kami dari muda, kami sudah bersama-sama melayani. Sampai sekarang kami tetap melayani. Karena kami merasakan Tuhan, aku hidup, aku boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Ini semua karena berkat Tuhan. Kalau saya hitung-hitung, kalau saya pikir, kalau saya lagi mau tidur, saya renungkan Tuhan luar biasa berkat Tuhan yang saya alami. Saya mengalami berkat yang luar biasa, bukan secara material saja. Berkat sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga kami. Saudara-saudara, tidak sebanding kalau saya pikir-pikir dengan apa yang saya sudah lakukan untuk Tuhan. Tidak sebanding. Karena saya merasakan berkat Tuhan itu dengan luar biasa. Sejak saya menikah, saya merasakan berkat Tuhan itu luar biasa. Saya menikmati berkat Tuhan, bukan saja menikmati hanya berdua. Anak-anak kami, mantu, cucu, semuanya menikmati berkat Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati, anak-anak saudara, mantu, cucu saudara, setialah. Setialah. Firman Tuhan katakan, setialah dalam perkara yang kecil. Tuhan tidak memberikan pelayanan, pekerjaan yang kita tidak bisa. Tuhan memberikan apa yang kita mampu. Tadi dikatakan di ayat yang ke-15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Menurut kesanggupannya, menurut kemampuannya. Jadi jangan kita iri. Kalau lihat teman kita, kok dia bisa, ini masa sih aku dikasihnya cuma nyambut tamu doang. Masa sih aku cuman dikasihnya cuman bawa persembahan aja. Aku mau seperti dia, bisa mimpin pujian. Aku mau seperti mereka, bisa main musik. Nyanyi aja fales. Bagaimana mau memimpin pujian? Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak melihat diri kita ke dalam. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Oleh sebab itu kalau kita diberikan perkara yang kecil, umpamanya cuman kita menyambut tamu. Saudara-saudara, kita menyambut tamu itu, kita sudah memberikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka yang datang. Supaya mereka boleh merasakan, oh iya ada damai di dalam gereja ini. Ada sukacita. Kalau kita menyambut tamu, orang datang, kita berikan salam dan kita senyum buat mereka. Tamu kita yang datang itu dengan hati yang gembira. Karena saya mendengar bagi jiwa-jiwa baru yang datang di Mahanaim. Kalau saya sedang berbicara, berbincang-bincang, kok bisa datang ke sini, siapa yang bawa? Oh, saya melihat orang bawa Alkitab itu masuk ke gedung ini. Lalu saya datang. Ketika saya datang, saya tidak punya teman pada waktu itu, tidak ada yang kenal. Tetapi ketika saya datang disambut dengan senyum, hati saya udah senang, dia katakan. Kita sudah membawa jiwa. Dengan kita menyambut tamu dengan bersukacita, dengan damai, dengan kita menyambutnya dengan gembira, mereka merasa diterima. Saudara-saudara, ketika kita membawa persembahan, diberi tugas untuk membawa persembahan, bukannya kita kasih, terus muka kita begini. Tidak. Tapi kita dengan penuh hormat,
kita memberikan bukan dengan paksa. Ini satu tugas yang mulia di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang bisa, oh aku cuman bisa membersih gereja, nyapu, ngepel di gereja. Itu pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa rendah diri, aduh aku kok cuman dikasih tugas ini ya. Berkatnya itu sama di hadapan Tuhan. Kita diberkati Tuhan kalau kita melayani dengan hati yang rela. Dengan hati yang penuh sukacita kita melayani, kita bekerja untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada jemaat. Karena mereka dengan sukarela membantu dalam pekerjaan. Saudara-saudara, saya sangat berterima kasih. Saya berdoa kepada Tuhan, berkatilah mereka. Saudara-saudara, pekerjaan tidak ada yang hina di hadapan Tuhan. Semua pekerjaan sangat mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita kerjakan dengan hati yang rela, hati yang penuh sukacita. Saudara-saudara, saya memberikan ayat ini. Dikatakan, mengapa Tuhan suka pelipat gandaan? Tuhan sendiri suka akan pelipat gandaan yang tadi kita sudah baca di dalam Kejadian. Allah ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi, dikatakan. Artinya Allah ingin melihat ada pelipat gandaan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan suka pelipat gandaan? Karena hal ini dapat kita lihat dalam Alkitab, bahwa Tuhan senang dengan pelipat gandaan. Bahkan Yesus sendiri memposisikan Bapa di sorga seperti seorang pengusaha. Coba kita baca di dalam Yohanes 15. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus sendiri memposisikan bahwa Bapa di sorga itu sebagai pengusahanya. Dia mengusahakan kebun anggur. Dan dikatakan di sini bahwa Bapa sorgawi melihat bagaimana besarnya potensi kita yang dapat menguntungkan kerajaan sorga. Bapa di sorga hanya ingin supaya kita semua ini boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita dapat melipat gandakan. Sudah berapa jiwa kita bawa kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita beribadah, kita percaya kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Pernahkah kita berpikir, Tuhan, berapa jiwa yang aku sudah bawa kepada Tuhan? Saudara-saudara, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Pohon yang hanya bertumbuh dengan lebat, tetapi tidak berbuah, akan dipotong. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba kita baca di dalam Matius 7. Dalam Matius 7 ayat yang ke-19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, walaupun pohon itu lebat, subur, tetapi kalau tidak ada buahnya, Tuhan bilang akan ditebang dan dibuang ke dalam dapur api. Kita ini sebagai pohon yang subur,
yang dilihat daunnya rindang, itu menggambarkan pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin pelayanan kita sibuk, banyak pekerjaan yang kita kerjakan, tetapi kalau tidak menghasilkan buah dikatakan, maka akan ditebang. Ketika Yesus dan murid-muridnya sehabis menginjil, habis melayani, ketika Yesus lapar, dia melihat dari jauh pohon ara. Karena itu dilihatnya kayaknya itu pohon itu penuh, daun-daunannya kayaknya subur. Lalu Yesus berkata kepada murid, mari kita ke sana. Siapa tahu ada buahnya kita makan. Yesus merasa lapar. Ketika Yesus datang, didekatinya, dicarinya, tidak ada buahnya dari pohon itu. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus mengutuk pohon itu dan langsung pohon itu menjadi kering. Saudara-saudara, tidak main-main kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah dipilih, kita yang sudah dijadikan pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus, ini adalah satu keharusan dari firman Tuhan, bahwa kita harus menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati di sekeliling kita. Saudara-saudara, dulu di depan rumah saya ada pohon belimbing. Saya juga heran, itu pohon tidak berhenti berbuah, terus aja berbuah. Kami mempunyai pengerja yang dia mengerti dari tumbuh-tumbuhan. Dia pupuk ini pohon, dia kasih vitamin. Lalu itu buah belimbing jadi gede-gede, subur. Setiap orang yang melihatnya, sampai itu orang yang lewat di depan rumah saya, dia berhenti. Aduh, itu pohon bagus banget ya, buahnya sampai lebat. Cuman mereka melihat, mereka sudah kagum. Dan anak-anak Tuhan yang datang ke pastori, tante saya minta silakan ambil. Kita semua menikmati buahnya. Tuhan inginkan dari kehidupan kita, kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita, yang dapat dinikmati di dalam rumah tangga kita. Ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagaimana supaya terjadi pelipat gandaan? Tentu saya juga rindu untuk saya juga dapat menjadi orang yang dapat melipat gandakan. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Ada contoh di Alkitab, Raja Salomo. Ketika dia berdoa dan Tuhan bertanya, apa yang akan engkau kehendaki dari aku, agar aku dapat perbuat untukmu. Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta kedudukan yang lebih tinggi. Tapi Salomo minta hikmat. Dia minta hikmat dari Tuhan, agar dia dapat membawa rakyatnya untuk hidup penuh dengan damai sejahtera. Dia hanya minta hikmat, karena dia ingin supaya rakyatnya itu semua menikmati sukacita, menikmati berkat Tuhan. Kita semua membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk tercapainya pelipat gandaan yang kita rindukan. Kita minta supaya kehidupan kita pertama menjadi contoh bagi mereka. Karena dikatakan kita ini cermin-cerminnya Tuhan. Surat-surat yang terbuka yang dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kehidupan kita saja tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan,
tidak mungkin kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tapi oleh sebab itu mari kita minta hikmat dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang merubah hidup kita, sehingga orang boleh melihat, oh itu orang Kristen, oh itu pelayan Tuhan luar biasa. Kita mau supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan pelayanan kita boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tetapi biarlah pelayanan kita menjadi berkat bagi teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan di gereja. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Yang kedua, kita tidak boleh lelah menanti janjinya sampai digenapi. Coba kita baca di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Yesus sedang bercakap-cakap kepada seorang Samaria. Orang ini adalah orang yang suka merusak rumah tangga orang. Tetapi Yesus tidak melihat itu semua. Yesus hanya ingin ini jiwa yang perlu diselamatkan. Dan ketika perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria ini, dan seorang perempuan ini diubahkan seluruh kehidupannya, yang tadinya menjadi pencemooh, tetapi ketika perjumpaannya dengan Tuhan, dia diubahkan kehidupannya. Dan dia boleh menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang ada di kota Samaria. Sehingga ketika dia bersaksi bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan, orang-orang menjadi percaya dan datang kepada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kita melihat sekeliling kita pada saat ini, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apa yang dimaksud dengan ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai? Coba kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Saudara-saudara, ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.
Ini yang dikatakan ladang sudah menguning. Banyak orang yang menjadi percaya ketika mendengar Injil. Saudara-saudara, sudah siapkah kita menjadi pekerja-pekerja untuk kita menuai jiwa-jiwa? Ini bukan saja tugas hamba-hamba Tuhan, tetapi tugas kita semua. Untuk kita boleh membawa jiwa-jiwa, kita menuai jiwa-jiwa. Ladang sudah menguning. Artinya, ini jiwa-jiwa yang sudah mendengar firman Tuhan, tetapi perlu dibina. Kita harus sanggup untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang datang. Ini keadaan dunia sekarang ini, saudara-saudara. Banyak orang yang ingin mendengar, yang ingin mendengar berita dari firman Tuhan. Kita harus siap. Kita sendiri harus dibekali oleh firman. Kalau kita sendiri tidak dibekali oleh firman, bagaimana kita akan memberikan firman kepada orang lain? Kita harus siap. Kita harus siap. Kita harus sadar bahwa sekeliling kita ladang sudah menguning. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita menerima tugas dari Tuhan untuk kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Inilah tugas melipat gandakan. Bukannya melipat gandakan uang, tetapi melipat gandakan jiwa-jiwa. Di sekeliling kita mereka perlu penjelasan lebih jelas lagi. Mereka perlu pengertian yang lebih mengerti lagi mengenai firman Tuhan. Kita harus siap. Kita dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang ketiga, mempersiapkan tempat bagi pelipat gandaan. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara-saudara, untuk kita membawa jiwa-jiwa, kita perlu tempat, perlu wadah. Di gereja kita wadah-wadah sudah tersedia. Ada wadah kaum pria, ada wadah kaum wanita, ada wadah kaum muda, ada wadah kaum remaja, ada wadah sekolah minggu, ada wadah FKM, ada wadah Bani Asaf, pemusik-pemusik.
Saudara-saudara, kita mau wadah-wadah ini perlu dipenuhi dengan jiwa-jiwa, sehingga wadah-wadah ini kita melihat ada satu kegerakan yang besar, dan kita boleh mengerti Tuhan, inilah saatnya kita boleh menuai jiwa-jiwa. Saudara-saudara siap menjadi pekerja-pekerja Tuhan? Siap untuk menuai jiwa-jiwa? Katakan kepada Tuhan, aku siap Tuhan. Pakailah aku supaya aku dapat menjadi pekerja-pekerja yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saya akan berdoa untuk saudara-saudara jemaat Tuhan, umat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setelah kita mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami. Firman Tuhan ini menjadi satu teguran, satu nasihat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu menegur kami ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, apa yang telah kami lakukan selama ini ya Tuhan, belum seberapa yang dimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan firman ini menjadi rema yang kami selalu ingat, agar kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan kami siap untuk bekerja, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Pakailah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pekerja-pekerja yang siap untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami sadar ladang sudah menguning Tuhan. Kami sadar Tuhan, kiranya Roh Kudus tolong kami, persiapkanlah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pekerja-pekerja yang siap untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa, pakailah jemaat-Mu Tuhan, pakailah umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus yang melengkapi kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Tanpa urapan-Mu kami tidak akan mampu. Dengan urapan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa dan berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu yang mendengarkan ya Tuhan dan merenungkannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.